Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Fine? Alhamdulillah. Welcome back to MITI channel. Selamat datang kembali ke channel YouTube-nya MI Takmirul Islam Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semua sehat? Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah mengerjakan soal ulangan untuk lesson 1 and lesson 2. Nah, sekarang Pak Jo akan mengajak teman-teman semuanya untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, karena waktunya sangat terbatas sekali, Pak Jo hanya akan masuk ke poinnya saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran di lesson 3 ya. Bukunya sudah siap ya. Basic English 4 sudah disiapkan semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke lesson 3 ya teman-teman ya. Nah, baik, di lesson 3 kita di sini kalau untuk judulnya ya teman-teman ya, judulnya ini My Home ya, judulnya My Home. Namun kita di sini akan fokus kepada dua materi yang paling penting di sini. Nah, apa saja materi yang paling penting di sini? Yang pertama kita akan belajar tentang possessive adjective. Possessive adjective. Terus kemudian nanti kita akan lanjut belajar tentang possessive pronoun. Nah, possessive adjective dan possessive pronoun itu hampir memiliki kemiripan ya, yaitu artinya itu adalah kata ganti kepemilikan. Namun peletakan dan penggunaannya agak berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ya slide berikut ini. Baik, teman-teman semuanya sudah dilihat ya untuk slide-nya. Nah, baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari kata ganti kepemilikan yaitu possessive adjective. Ya, silakan dilihat ya, possessive adjective. Nah, kata ganti kepemilikan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah possessive adjective, yang kedua adalah possessive pronouns. Nah, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke possessive adjective. Ini dia penjelasannya. Apa yang disebut dengan possessive adjective? Possessive adjective dalam penggunaannya kata ganti kepemilikan ini membutuhkan kata benda atau noun dengan posisinya sebagai kata sifat. Maka possessive adjective diletakkan sebelum kata benda. Ini yang paling penting. Possessive adjective diletakkan sebelum kata benda. Ya, jadi ini untuk menunjukkan kepemilikan, namun diletakkan di sebelum kata benda. Sebagai contoh, possessive adjective ini ada daftarnya. Nah, akan Pak Jo tunjukkan ya, daftarnya seperti ini. Nah, ini dia tabel dari possessive adjective, personal pronoun, possessive adjective, dan juga possessive pronoun. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang personal pronoun, kata ganti orang. Nah, sekarang lanjutannya yaitu possessive adjective, kata ganti benda kepemilikan, ya, kata ganti kepemilikan, ya. Nah, yang pertama possessive adjective, my, ya, my. Artinya ku. Sebagai contoh, my book. Seperti itu teman-teman. Artinya apa? Buku, bukuku. Kemudian your. Artinya mu, kamu. Nah, untuk menyebutkannya, kalau tadi pakai book jadi my book, kalau ini your book. Yang artinya apa? Bukumu. Buku ini milikmu. Kita lanjutkan his. Nah, his di sini artinya nya atau miliknya. His di sini ditujukan untuk kepemilikan laki-laki. Contoh, his book berarti bukunya yang punya itu laki-laki. Kemudian di bawahnya ada her artinya nya atau miliknya, tapi ini yang mempunyai adalah perempuan. Contoh, her book. Nah, artinya bukunya ini milik dia, tapi yang punya adalah orang perempuan. Kita lanjutkan its. Nah, its di sini menunjukkan kepemilikan untuk benda. Benda di sini bisa benda mati atau mungkin juga tumbuhan atau mungkin juga hewan. Ya, its di sini untuk benda mati, terus kemudian tumbuhan dan juga untuk hewan. Contoh, I buy a car. Saya membeli mobil. Kemudian untuk menggantikan mobil, kita bisa menggunakan its color
is red. It's di sini menggantikan siapa? The car. Oke ya. Kita lanjutkan, kemudian ada our. Milik kita. Our itu milik kita ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Our book, buku kita. Lanjut, kemudian ada your. Your itu di sini kalau tadi sudah ya, itu yang bawah ini adalah your untuk jamak. Your home, rumah kalian, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah their. Their artinya milik mereka. Their book, buku mereka. Their class, kelas mereka. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya kita lihat ini ya, tabel di sini. Nah, ini dia. Possessive adjective untuk it's tidak menggunakan apostrophe dalam penulisannya. Jadi it's di situ nggak pakai koma atas ya. Nanti kalau pakai koma atas artinya it is. Artinya ini adalah. Maka kalau it's itu tidak pakai apostrophe. Kita lanjutkan ya. Ada 8 possessive adjective, yaitu ada my, your, his, her, its, our, your, sama their. Ini sudah tadi kita lihat depan ya. Kemudian ini dia contohnya teman-teman. Silahkan dilihat ya. Nah, contoh possessive adjective. Yang pertama, that is my bag. Artinya, itu tas saya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, that is your book. This is your book. Ini buku kamu. Kita lanjutkan. Andi has a car. This is his car. Andi punya sebuah mobil. Ini adalah mobilnya. Lanjut. She dropped her vase. Dia menjatuhkan vasnya. Her di sini menggantikannya, yang perempuan tadi ya si. Nah, kemudian that bag is beautiful. Its design is nice. Its design is nice. Artinya tas itu indah. Desainnya, nah desainnya itu menunjukkan ke siapa? Its design, its di sini menggantikan tas, ya. Desainnya bagus. Kemudian kita lanjutkan. Your son is smart. Your son is smart. Putra kalian pandai. Your son, putra kalian. Kemudian, this is our new car. Ini mobil baru kita. Nah, untuk menyebutkan, ingat ya, sekali lagi Pak Co ingatkan bahwa possessive adjective diletakkan sebelum kata benda. Jadi di depannya kata benda. Kemudian kita lanjutkan, nah ini contoh yang berikutnya. They lost their toys. Mereka kehilangan mainan mereka. Ya. Their diletakkan di depannya toys, di depannya kata benda. Nah, oke, baik teman-teman, itu tadi tentang possessive adjective. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Possessive pronoun, bedanya apa? Hampir-hampir mirip. Ya, ini sama-sama menggantikan kepemilikan ya, sama-sama menggantikan pemilikan. Namun bedanya teman-teman, ini dia. Berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata benda. Jadi dia sudah menjadi kata benda sendiri. Sudah tidak membutuhkan kata benda lagi. Dengan kata possessive pronoun itu sudah menggantikan kata bendanya. Nah, sehingga tidak membutuhkan kata benda noun lagi ya. Ada 7 possessive pronouns. Seperti yang ada di tabel tadi ya. Nah, Pak Co tunjukkan lagi tabelnya. Nah, ini dia tabelnya ya. Oke, di sini ada mine, artinya milikku, mine. Kemudian ada yours, artinya milikmu. Kemudian ada his, artinya miliknya. Kemudian hers, kalau tadi her ya, kalau ini hers pakai s, artinya miliknya, dia perempuan. Kemudian ada ours, kalau tadi cuma our, sekarang pakai ours, ada s-nya. Kemudian ada yours untuk yang jamak, milik kalian. Kemudian ada theirs, ada s-nya juga. Nah, untuk lebih jelasnya ya, sini Pak Co jelaskan. Nah, di sini ada keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahan ini ya. Possessive pronouns, kata ganti ini digunakan untuk mencegah adanya pengulangan. Jadi biar tidak terulang-ulang lagi kata bendanya. Yang kedua, bentuk possessive pronouns sama untuk kata benda tunggal atau jamak. Jadi posisinya itu
ya sudah kata benda. Sudah. Jadi misalkan mine, ya udah itu sudah statusnya sebagai kata benda. Kemudian tidak ada apostrof pada possessive pronouns. Pada yours, hers, theirs, ours. Tidak ada her, kemudian apostrof itu kayak koma atas tuh ya. Her kasih s itu. Nanti kalau her dikasih apostrof s, artinya her is. Artinya beda lagi, ya. Oke, baik. Kemudian tidak terdapat possessive pronouns untuk orang ketiga netral tunggal. Jadi tidak ada it's, itu tidak ada. Di possessive pronoun itu it's tidak ada, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Nah, di sini ada this bag is my bag. This bag is my bag. Not your bag. Not your bag. Kalau your bag itu masih menggunakan apa tadi? Possessive adjective. Namun, terjadi pengulangan pada kata bag. Ini bisa kita rubah. Your bag ini bisa diganti yang belakang ini. Nah, jadi apa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa jawab? Nah, itu ada yang bisa jawab ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. This bag is mine. My bag-nya dirubah menjadi apa? Mine. Not yours. Bukan your bag lagi, tapi not yours. Bukan milikmu. This bag is mine. Tas ini milikku. Not yours. Sudah tidak ada pengulangan bag lagi di sini. Cukup satu bag. Tinggal nanti diganti apa namanya? Menggunakan possessive pronoun. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Pada kalimat ini, mine dan yours adalah possessive pronouns. Mine untuk menggantikan my bag, kemudian yours untuk menggantikan your bag. Nah, contoh possessive pronoun, perhatikan teman-teman. Oke, yang pertama ada, this is my bag, not your bag. Kita ganti menjadi apa? This bag is mine, not yours. My bag berubah menjadi mine, your bag berarti berubah menjadi yours. Tas ini milik saya, bukan milik kamu. Lanjut, contoh yang kedua. These letters are your letters. Ada pengulangan kata letters di sini. Bisa kita rubah menjadi these letters are yours. Your letters menjadi yours. Cukup satu kata yours. Oke, lanjut. My bag is the same as his bag. Ada pengulangan kata his bag di sini. Bisa kita rubah menjadi my bag is the same as his. Nah, kalau his sini sudah cukup menggantikan apa? His bag. Oke, lanjut ya. I lost my pencil. So, John lend me his pencil. Di sini ada kata-kata his pencil di belakang. Bisa kita rubah menjadi I lost my pencil, so John lend me his. Oke, bisa ya? Lanjut. These crayons are her crayons. Di sini ada pengulangan kata her crayons. Bisa kita ganti menjadi these crayons are hers. Krayon-krayon ini miliknya. Ya, cuma jadi hers saja. Oke, lanjut. Nah, we have a new house. It is our house. Kata our house di bagian kalimat yang belakang bisa kita rubah menjadi we have a new house. It is ours. Ini milik kita. Oke, bisa ya. Lanjut. That food is our food, not their food. Their food bisa diganti menjadi that food is ours, not theirs. Makanan ini milik kita, bukan miliknya. Their food berubah menjadi apa? Theirs. Oke. Nah, itulah teman-teman semua untuk pembelajaran bahasa Inggris kita pada kesempatan kali ini. Cukup singkat ya, tidak usah lama-lama. Yang penting teman-teman nanti kalau biar lebih matang nanti bisa mempelajari bukunya kembali, bisa dikerjakan ya. Oke, I think enough for our meeting today. Thank you for your attention and let's finish our meeting by saying alhamdulillah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.